Kami mengajak kepada kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada untuk berinvestasi akhirat bersama-sama patungan membangun masjid dan asrama pondok pesantren Darul Ilmi Malik Ibn Rabi'ah yang dikelola oleh Ustaz Muhammad Malik Al-Athari dan asatidz sunnah yang lainnya. InsyaAllah ta'ala berkah dunia akhirat. Barakallahu fikum. Akan dibawa yaitu Harry Pras, tempatnya dari Jember 19 agama Islam. Dan dengan ini saya menyatakan bahwa saya sangat menyesal dengan apa yang telah saya buat di media sosial saya, itu Instagram, konten yang berkaitan dengan Kiai Azhar Ibrahim. Dan video tersebut maka akan dengan ini saya akan menghapus. Sudah saya hapus sebenarnya. Ini sudah dihapus. Apabila saya tidak menepati apa yang sudah saya katakan tadi, saya bersedia untuk dibawa ke jalur hukum yang berlaku di negara. Belum. Baca bahasa orang kaki ayah. Baca yang lengkap. Tak temu kaki ayah, Bang. Baca. Dengan ini saya menyatakan bahwa saya sangat besar. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Qaddalman rahimahullah. Itu tadi cuplikan video perundungan yang dilakukan oleh sebagian preman-preman atas nama agama. Maka zaman dalam Allah Jalla Jalaluhu kita bisa menyaksikan dan ditampakkan kembali bagaimana brutalnya memang orang-orang yang selama ini menganut pemahaman yang menyimpang dalam perkara akidah, dalam perkara manhaj. Sehingga akidah orang-orang yang seperti ini yang rusak, disebutkan oleh para ulama, siapa yang rusak akidahnya maka pasti akan rusak akhlaknya. Karena akhlak itu adalah buah daripada akidah itu sendiri. Seperti zaman terakhir Allah, kita banyak menyaksikan mereka ini suka membantu agama-agama non-muslim yang lain. Ya, seperti yang kemarin kita saksikan, bagaimana orang-orang beragama Buddha jalan kaki dari satu tempat ke tempat yang lainnya, mereka kemudian menjamu di dalam masjid. Orang-orang seperti mereka menjamu dalam masjid atas nama toleransi, atas nama bangsa. Subhanallah. Akhlak mereka luar biasa, sampai dipijit-pijit, sampai diberikan pelayanan yang sangat-sangat spesial. Ini non muslim. Begitu pula dengan ketika perayaan Natal, Tahun Baru, gereja-gereja, ya, biara-biara itu dijaga, diamankan oleh mereka. Bagaimana mereka sangat antusias untuk membantu agama-agama non muslim yang lainnya. Tetapi kita bisa saksikan di video kali ini apa yang mereka lakukan justru na'udzubillah min dzalik. Inikah akhlak seorang muslim yang selama ini mereka pelajari di kitab-kitab mereka, yang selama ini mereka menganggap diri mereka adalah yang paling NKRI. Tapi ketika ada sedikit perbedaan mungkin, ya, kritikan kepada mereka, amalan-amalan mereka terhadap kiai-kiai mereka, mereka kemudian melakukan tindakan brutal premanisme atas nama agama. Dan orang seperti ini zaman rahmatullah, ya, sekali lagi kita sebutkan kaidah yang sangat agung, siapa yang rusak akidahnya pasti rusak akhlaknya. Bagaimana seseorang itu bisa nampak daripada akhlak-akhlaknya karena akidahnya rusak. Kalau akidah baik insyaallah ta'ala. Karena orang yang berjalan di atas akidah yang benar, di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka tentunya mereka tidak akan mungkin melakukan tindakan-tindakan kekerasan, melakukan tindakan-tindakan brutal, premanisme atas nama agama. Atas nama agama. Maka bagaimana mungkin seorang muslim menyakiti muslim yang lainnya dengan lisan, bahkan memukul kepala? Bukankah kepala itu adalah merupakan lambang kehormatan seseorang? Maka bagaimana mungkin orang yang menjunjung tinggi atas nama nilai agama, begitu pula dengan atas nama NKRI, kemudian dengan lancang dan brutal melakukan tindakan premanisme terhadap saudara kita Harry Pras, sampai berteriak, mengumpat, mencaci, memaki, bahkan memukul. Dan ini bisa masuk pidana ringan, ya, masuk pidana ringan, hukumannya bisa 6 bulan. Kalau Harry Pras mungkin keberatan dengan apa yang mereka lakukan, ya bisa saja dipidanakan, jangan terhadap Allah.
Jadi orang-orang seperti ini kita tidak akan pernah dapatkan mereka berkasih sayang kepada muslim yang lainnya, yang menyelisihi mereka, bahkan mengkritik mereka, menjelaskan kesesatan-kesesatan mereka. Ya, sebut saja kesesatan-kesesatan. Karena apa yang mereka lakukan berkaitan dengan gulu terhadap kuburan, mereka gulu terhadap kiai-kiai mereka, ini sangat nampak zaman terakhir. Belum lagi tindakan rasis mereka, radikal mereka kepada muslim yang lainnya. Ya, ketika mereka ada Ustaz Ahlussunnah wal Jamaah ingin membuat kajian di tempat mereka menolak. Mereka tidak mau, seolah-olah mereka ketakutan dengan dakwah yang dibawa oleh Ustaz Ahlussunnah wal Jamaah. Karena takut mungkin ya kehilangan lapangan pekerjaan mereka, kehilangan tempat makan mereka. Karena kita tahu jawab dalam Allah, bisnis kuburan ini salah satu bisnis yang sangat menggiurkan. Ya, tanpa bekerja keras, tanpa kemudian menguras tenaga, energi, keringat, orang bisa menghasilkan ya jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta. Ya, kita lihat bagaimana keadaan saudara-saudara kita kaum muslimin di hari ini yang sangat rentang dengan pembohongan ajaran. Dan ini sebenarnya harus hadir ini. Itu kuburan untuk apa dijadikan sebagai tempat wisata, sebagai tempat religi katanya. Bagaimana memuliakan orang-orang yang ada di kuburan tersebut. Na'udzubillah. Andaikan zaman rahmatullah ada kuburan yang kita muliakan, yang kita agungkan, yang kita kemudian berletih-letih berpayah-payah mendatanginya adalah kuburan Nabi SAW. Maka siapakah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi SAW? Tidak ada. Kecuali Nabi SAW, para sahabatnya. Tetapi apakah kuburan beliau SAW, kuburan para sahabat, orang kemudian berbondong-bondong mendatanginya, kemudian datang di situ untuk berdoa, kemudian membaca Quran di sisi kuburan Nabi SAW, bahkan hanya sekedar kemudian berlama-lama di situ, di tempat itu. Maka laskar-laskar yang ada di Arab Saudi yang berjaga di makam Nabi SAW itu kemudian menyuruh kaum muslim untuk berlalu cepat. Ini bukan tempat ibadah. Dan demikianlah jawaban dari Allah Jalla Jalaluhu. Yang keadaan seorang muslim itu bagaimana mereka mempelajari akidah yang benar, akhlak yang benar. Berteriak-teriak di maafkan saya tidak tahu ini di masjid atau di tempat mana. Ya, seolah-olah apa yang mereka lakukan itu lambang Islam. Seolah-olah apa yang mereka lakukan itu adalah merupakan cerminan akhlak mereka. Ya, naudzubillah. Sekali lagi di zaman rahmatullah, ya kita ditampakkan kepada kita bagaimana akhlak-akhlak buruk mereka. Ya. Jangankan kepada muslim yang lainnya, hatta kepada Nabi SAW mereka tidak punya etika. Mereka tidak punya etika kepada Allah Jalla Jalaluhu dan kepada Nabi SAW. Ya, kita bisa dapatkan bagaimana mereka merokok di dalam masjid, joget-jogetan dalam masjid, mereka menghinakan tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kehormatan dengan masjid. Begitu pula mereka ketika salawat joget-jogetan, salawat kepada Nabi SAW dalam keadaan joget-joget. Maka apakah kita akan mendapatkan mereka akan memuliakan muslim? Kalau kepada Allah Jalla Jalaluhu mereka tidak punya hormat, mereka tidak punya etika dan adab, maka bagaimana lagi dengan saudara kita yang diperas? Dan tentunya kita sesama kita ini, ya mereka melihat Salafi Wahabi itu ancaman radikal. Ya, bukan ancaman radikal sebenarnya. Sebenarnya ancaman dalam perkara peruk saja. Ya, kalau kita ingin katakan, karena apa yang mereka lakukan, ya kebanyakannya mereka takut jamaah mereka pindah, jamaah mereka hijrah, sehingga tidak ada lagi yasinan, sehingga lagi tidak ada tahlilan, sehingga tidak ada lagi makan-makan, mangan-mangan. Inilah zaman dalam Allah Jalla Jalaluhu, betapa pentingnya akidah yang benar, akidah yang sahihah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan antum harus ketahui kekeliruan bacaan yang banyak dikritik oleh di sebelah mereka itu, ya lumrah dan fitrah manusia untuk salah baca kita. Itu biasa. Ya, ketika kita menyampaikan apa yang kita sampaikan, ya karena kita keliru membaca Quran dan menyampaikan sunnah Rasulullah. Jangankan itu, pada saat imam saja karena kita keliru baca, salah sambung. Kalau ini yang dikritik, maka bagaimana dengan keadaan mereka? Ya, notabene mereka jago baca kitab, notabene mereka jago bahas, tetapi amalan mereka menyimpang dari ajaran Islam. Bukan ajaran yang sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bukan sebagaimana yang Allah katakan, apabila kalian beriman sebagaimana imannya para sahabat, faqad ihtadaw, maka sungguh kalian akan mendapatkan petunjuk. Jadi bagaimana mungkin orang ingin mendapatkan petunjuk, ingin berjalan di jalan yang lurus, sementara mereka menyimpang dari jalannya Nabi SAW dan para sahabatnya. Mereka berakidah dengan akidah yang menyimpang, akidahnya Asy'ari, akidah Jahmiyah, Sufi. Kemudian mereka berakhlak premanisme. Apakah orang seperti ini akan
kita ikuti, kita akan mempelajari agama mereka. Ya, kalau kita kadang mereka melihat merokok, ya, mereka seperti premanisme, joget-jogetan sambil salawatan, bahkan mereka berzina di tempat salawatan tersebut. A'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perilaku-perilaku jelek dan perilaku-perilaku buruk seperti ini. Maka video ini jamaah rahmatullah menguatkan kita sekali lagi bagaimana indahnya Ahlussunnah wal Jamaah, berakidah Ahlussunnah wal Jamaah yang digelar Wahabi. Karena mereka terus terang jamaah rahmatullah, kita ini yang para salafiyun yang digelar dengan Wahabi dicap radikal, tapi alhamdulillah tidak pernah melakukan tindakan radikalisme. Dicap begitu, ternyata semua cap-cap ini, cap-capan ini itu ada pada diri mereka. Radikalisme, terorisme, merusak, menyimpang, sesat ada pada diri mereka sendiri. Ya, selama ini mereka berkedok atas nama santri-santri ormas tertentu. Demikianlah jamaah dalam apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran dan pelajaran buat kita semuanya untuk tetap istiqomah di jalan yang hak ini, di jalan yang lurus ini, sampai kita berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluhu, dan kita bisa menjadikan pembelajaran bahwasanya orang yang selama ini berteriak NKRI, paling bangsawan dan sebagainya, ternyata hanyalah bualan-bualan semata. Karena pada hakikatnya mereka adalah premanisme yang tidak memiliki etika dan adab kepada Allah Jalla Jalaluhu, kepada Nabi SAW, dan kepada orang-orang yang selain daripada mereka. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.